Kalau misalnya sobat memperoleh nilai maksimal pada tutorial tatap muka ini, jangan langsung berpuas diri ya. Ingat, masih ada perjuangan, yaitu Hai sobat, Assalamualaikum. Terima kasih ya sudah mengunjungi channel Fibria. Seperti judul yang ada pada video kali ini, sobat pasti sudah bisa menebak Fibria punya informasi apa nih hari ini. Ya, benar banget, hari ini Fibria akan memberikan informasi seputar tutorial tatap muka Universitas Terbuka. Nah, jika sobat penasaran dengan jenis tutorial lainnya yang ada di UT, silakan saksikan video yang sudah Fibria publikasikan sebelumnya. Ada tutorial webinar, tutorial online, dan juga tugas mata kuliah. Dan hari ini adalah tutorial tatap muka. Kira-kira itulah 4 jenis tutorial yang ada di Universitas Terbuka yang memberikan kontribusi terhadap nilai UAS nanti. Oke, kita langsung aja. Apa itu tutorial tatap muka? Tutorial tatap muka adalah jenis pembelajaran yang dilaksanakan secara langsung alias tatap muka. Jadi sama seperti perkuliahan konvensional pada umumnya, di sini sobat juga akan mengikuti perkuliahan yang ada tatap muka langsung dengan dosennya ya. Tutorial tatap muka yang ada di UT itu terbagi dua, ada namanya TTM wajib dan juga ada TTM advent atau TTM atas permintaan mahasiswa. Untuk TTM wajib ini dikhususkan bagi mahasiswa SIPAS penuh dan SIPAS semi. Untuk mahasiswa SIPAS penuh itu semua mata kuliahnya tersedia secara tatap muka. Sedangkan untuk mahasiswa SIPAS semi hanya beberapa mata kuliah saja yang tersedia secara tatap muka, yaitu mata kuliah dengan kode T dan kode P atau PR. Mata kuliah dengan kode T ini adalah mata kuliah yang maksudnya pembelajarannya dilaksanakan secara tatap muka. Sementara untuk mata kuliah dengan kode PR itu adalah mata kuliah berpraktikum. Untuk biaya sendiri, mahasiswa SIPAS semi dan SIPAS penuh ini tidak dikenakan biaya sama sekali karena biayanya sudah tercover dalam sistem paket semester yang telah diambil. Sementara untuk mahasiswa yang mengambil TTM advent itu akan ada nanti biaya yang dikenakan tergantung banyak dan jenis mata kuliah yang diambil. Biasanya mahasiswa yang mengambil TTM advent ini adalah mahasiswa yang terkendala pada mata kuliah tertentu. Jadi mata kuliah yang dirasa sulit dan membutuhkan pembimbingan maka bisa melakukan TTM advent ini. Namun untuk bisa mengikuti kegiatan TTM advent ini, mahasiswa harus melaporkan dulu ke UPBJJ masing-masing supaya nanti pihak UPBJJ bisa melakukan pendataan apakah nanti tutor untuk mata kuliah yang diajukan tersedia dan juga apakah kuotanya terpenuhi. Untuk kuotanya sendiri, jumlah mahasiswa untuk TTM advent ini adalah 20-35 orang per mata kuliah dan per kelasnya. Jadi kalau jumlahnya sudah terpenuhi, maka dilihat dulu tutor untuk mata kuliah tersebut tersedia atau enggak. Tutor ini sendiri siapa? Tutor yang akan memandu sobat dalam kegiatan TTM advent ini adalah tutor yang lulus seleksi di UT. Biasanya itu didatangkan dari dosen-dosen universitas negeri, dosen universitas swasta, dari dinas pendidikan, dan juga instansi tertentu yang sudah memenuhi kriteria dan ketentuan UT. Kemudian kalau misalnya jumlah kuotanya sudah terpenuhi, kemudian tutornya sudah tersedia, maka yang selanjutnya adalah melakukan pembayaran sejumlah yang telah ditentukan. Nanti pihak UPBJJ akan langsung mengkonfirmasinya ke sobat ya. Kemudian kita lanjut ke bagian durasi. Lama pelaksanaan tutorial tatap muka sendiri, baik TTM wajib maupun TTM advent, itu jumlah pertemuannya adalah sebanyak 8 kali per mata kuliah. Jadi 8 minggu berturut-turut ya. Misalnya mahasiswa SIPAS penuh nih, jumlah mata kuliahnya ada 6 misalnya ya. Berarti di dalam 1 minggu tersebut sobat akan mengikuti kelas TTM sebanyak 6 kali. Di mana harinya nanti ditentukan ya, bisa jadi mengikuti sistem yang sudah ditentukan UT atau berdasarkan kesepakatan dengan dosen. Itu dia ya. Sama seperti tutorial webinar dan juga tutorial online, pada minggu ketiga, kelima, dan ketujuh itu sobat akan diberikan tugas tutorial. Ada yang diberikan secara langsung
langsung dan ada juga yang diberikan di luar kegiatan tutorial tersebut. Untuk materi yang bersifat konseptual itu biasanya dilaksanakan tugas secara langsung, di mana durasinya adalah 30 sampai 60 menit. Bentuk soalnya esai ya, untuk menguji tingkat kognitif mahasiswa terhadap materi tersebut. Sedangkan untuk tugas di luar tutorial itu salah satu contohnya adalah unjuk kerja khusus untuk mata kuliah yang mengharuskan mahasiswa mengunjungi instansi-instansi tertentu tergantung tugas yang diberikan oleh tutor mereka. Masuk ke bagian yang paling penting, yaitu penilaian. Sumber penilaian untuk PTN ini partisipasi dan nilai tugas. Jadi di sini ada nilai partisipasi. Nah, nilai partisipasi ini dapatnya dari mana? Yang pertama, kehadiran. Tingkat kehadiran sendiri itu ada batasnya ya. Jumlah kehadiran mahasiswa untuk satu mata kuliah tersebut minimal 5 kali. Kalau misalnya jumlah kehadiran mahasiswa kurang dari 5 kali pada satu mata kuliah tersebut, berarti nilai tutorialnya tidak bisa diberikan. Itu ketentuannya ya. Kemudian keaktifan diskusi. Nah, kalau misalnya pengen dapat nilai lebih, maka saudara harus aktif dalam kegiatan diskusi. Bisa jadi memberikan pertanyaan terkait materi atau memberikan tanggapan. Selanjutnya adalah penilaian dari tugas. Apakah mahasiswa mengumpulkan tugas secara lengkap dan benar atau asal-asalan? Itu akan menjadi poin penilaian tersendiri bagi tutor. Apakah mahasiswa ini disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Karena nanti kedua poin ini mulai dari keaktifan dan juga tugas itu akan menjadi nilai akhir dari tutorial tatap muka ini. Karena tutorial tatap muka ini sumber nilainya adalah dari nilai keaktifan ditambah dengan rata-rata nilai tugas yang 3 kali ini. Nah, hasil akhir dari nilai PTN inilah nanti yang akan dikontribusikan ke nilai UAS sebesar 50%. Itu adalah kontribusi yang paling besar dibandingkan tutorial-tutorial lainnya ya. Cuman dengan catatan, nilai yang 50% ini bisa dikontribusikan ke UAS apabila skor UAS sobat mencapai nilai 30%. Jadi kalau misalnya nilai skor UAS-nya kurang dari 30%, maka nilai yang 50% dari PTN ini tidak akan bisa digunakan sama sekali. Jadi kalau misalnya saudara memperoleh nilai maksimal pada tutorial tatap muka ini, jangan langsung berpuas diri ya. Ingat, masih ada perjuangan yaitu mendapatkan skor minimal UAS. Ya, kalau bisa maksimal, tapi kalau misalnya dapat minimal ya kan nilai pendukungnya udah ada gitu ya. Sekian aja ulasan Fidriya tentang tutorial tatap muka ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.